Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua baik. Ada Kak Meli di sini. Aku Kak Eda. Aku Kalisa. Dan aku Kak Ani. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan pujian dari adik Gior Bimaran dari Pos Kapuas. Terima kasih adik Jordi untuk pujiannya. Adik-adik, Kak Eda ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mas PKPA Gereja yang Melayani. Menyatakan terang Injil.
sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, yuk siapkan Kidung Cerianya. Kak Eda ajak adik-adik berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 340. Selamat datang, wahai kawanku. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih di hari Minggu yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami siap untuk mendengar, untuk memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan boleh memberikan Roh Kudus-Mu hingga ibadah pelayanan anak dari awal pertengahan hingga akhirnya akan membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Yuk adik-adik, kita bermazmur dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dengan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Nah, adik-adik, bacaan Mazmur pada minggu pagi ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memuji Tuhan atas pertolongannya. Untuk merespon Mazmur, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 251, Ingat Akan Nama Yesus. Namanya
Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Bahan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-28 ayat 17 sampai 29. Dan biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami di hari ini, kesehatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, biarlah apa yang kami dengarkan hari ini, firman yang disampaikan hari ini, itu semua akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 hingga 29. Dan pembacaan hari ini kita akan dibantu oleh teman kita, Giorgi Marang. Ayo Gio. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun. Aku setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku dengan naik lagi kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengajukan paksaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari itu Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan
maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar.
Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Apakah malaikat memberitahu Paulus bahwa hanya sedikit orang akan mati akibat badai itu? Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Dari video yang telah kita saksikan bahwa Rasul Paulus selalu mencoba menjelaskan dan meyakinkan kepada setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi. Rasul Paulus berani menyatakan bahwa Yesuslah yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Adik-adik, jika kita percaya kepada Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan tersebut. Namun, sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mau mendengar dan menerima pengajaran dari Rasul Paulus. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara. Inilah tantangan yang harus dihadapi dan dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak menyerah. Dia tetap semangat dalam memberitakan berita keselamatan ini. Adik-adik,
Memberitakan kabar keselamatan bukan hanya tugas dari Rasul Paulus, tetapi hal itu juga tugas bagi kita semua. Dengan cara apa ya kita dapat melakukannya? Kita dapat melakukan berita keselamatan tersebut dengan cara kita harus bersikap baik kepada sesama melalui tutur kata yang baik, sopan santun, dan tidak menyakiti hati sesama kita. Kita harus saling mengasihi sesama kita. Itulah adik-adik yang dapat kita lakukan dalam kita memberitakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Adik-adik siapkan kidung cerianya kembali. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu ini dapat selalu memberitakan karya keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kami lewat sikap, tingkah laku, tutur kata, dan segala perbuatan yang telah kami lakukan. Dan di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan, biarlah gereja kami akan semakin Tuhan berkati. Berkatilah para pendeta, presbiter, dan para jemaatnya. Berilah kami semua kesehatan Tuhan Yesus, dan jagalah kami selalu. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kesehatan kepada bangsa dan negara kami, di mana pada masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan apa yang telah kami lakukan sehari-hari dalam menjaga kesehatan kami, Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tuhan berkati obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tuhan berkati makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Jagalah kesehatan orang tua kami. Berikanlah berkat yang melimpah pada orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, siapkan uang persembahan adik-adik. Saatnya kita akan memberi persembahan. Kita
kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, tak Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar bermanfaat bagi pelayanan berkat PA ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan kami ya Tuhan, agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Begitu juga berkati kami serta orang tua kami ya Tuhan, supaya sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengumuman. Nah, adik-adik, minggu lalu teman-teman kita yang sudah SMP sudah diserahkan ke Pelkat PT. Selamat ya buat adik-adik yang sekarang sudah menjadi anak-anak PT. Jangan lupa tetap semangat dan selalu rajin beribadah. Nah, adik-adik bisa melihat foto teman-teman kita yang akan ditampilkan yang sudah ke PKPT. Berdua-berdua. Dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikan damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.